Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Sutiono SPDMPD dari SMK Negeri 1 Setu. Pada kesempatan hari ini kami menyampaikan pembelajaran tentang UPS, yaitu materi penerapan rangkaian elektronika untuk kelas 12 di semester 6. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran di kelas, maka siswa dapat memahami pengertian dari UPS dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran di kelas, maka siswa dapat memahami fungsi dari UPS dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran di kelas, maka siswa dapat menyebutkan komponen utama pada UPS dengan benar. Nah, baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian UPS. Apa sih UPS itu? Nah, UPS itu singkatan dari Uninterruptible Power Supply, di mana dalam bahasa Indonesia disebut dengan suplai daya bebas gangguan. Nah, secara singkat, pengertian UPS adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan menyediakan daya alternatif atau backup ketika peralatan elektronik kehilangan daya listrik dari sumber utamanya secara tiba-tiba, gitu ya. Jadi fungsi utama dia itu menyimpan dan menyediakan daya alternatif. Kapan? Pada saat terjadi listrik mati, gitu ya, listrik padam secara tiba-tiba, seperti itu. Nah, perangkat UPS ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur arus listrik yang diterima oleh perangkat elektronik menjadi lebih stabil. Dengan adanya perangkat UPS, maka peralatan elektronika yang terhubung dengannya akan menjadi lebih aman dari kerusakan akibat dari arus listrik yang tidak stabil atau tiba-tiba terputus. Nah, namun perangkat UPS ini hanya dapat menyediakan daya listrik dalam jangka waktu yang relatif singkat, anak sekalian. Jadi UPS ini hanya mampu menyuplai energi listrik dalam waktu yang singkat, ya. Nah, jika UPS dengan daya 600 watt dapat memberikan daya listrik antara 10 sampai 17 menit saja, ya. Ini kalau UPS 600 watt seperti itu. Kemudian ada fungsi UPS pada install listrik, ya. Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai cadangan listrik sementara. Fungsi utama dari sebuah UPS adalah untuk memberikan daya listrik cadangan pada peralatan elektronik. Misalkan ada komputer, ada kulkas, TV, dan lain-lainnya. Ketika sumber listrik utamanya padam. Nah, sebuah UPS mampu menyimpan daya listrik dengan kapasitas tertentu sehingga dapat digunakan untuk menyuplai daya listrik sementara pada peralatan elektronik yang terhubung dengannya. Dengan begitu, peralatan elektronik tersebut tidak langsung mati ketika listrik padam secara tiba-tiba. Gitu. Jadi ini sebagai cadangan, ya, pada saat listrik mati, jadi nggak langsung mati tapi masih bisa menyala antara 10 sampai 17 menit seperti itu, ya. Baik, anak sekalian, yang kedua fungsinya adalah menstabilkan arus listrik. Secara umum, tegangan listrik di perumahan atau perkantoran bisa mengalami ketidakstabilan karena adanya hambatan. Itulah sebabnya arus listrik yang masuk ke peralatan elektronik tidak selalu dalam keadaan yang konstan. Nah, sebuah UPS dapat membuat arus listrik yang masuk ke perangkat elektronik menjadi stabil, sehingga peralatan elektronik tersebut dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mencegah kerusakan peralatan elektronik. Nah, seperti kita ketahui, kondisi tegangan listrik yang sering naik turun dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik, khususnya perangkat komputer. Nah, bukan hanya tegangan listrik yang tidak stabil, pemadaman listrik secara tiba-tiba, ya, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, juga berpotensi mengakibatkan kerusakan barang-barang elektronik. Nah, dengan ada UPS, maka potensi kerusakan barang-barang elektronik akibat tegangan listrik yang tidak stabil atau yang pemadaman listrik secara tiba-tiba itu dapat diatasi atau setidaknya diminimalisir seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang terakhir adalah membantu backup data. Ya, ini masih berhubungan dengan poin pertama tadi, di mana UPS dapat memberikan cadangan listrik sementara pada sebuah peralatan elektronik, khususnya komputer atau laptop.
Nah, sebuah komputer yang terhubung dengan UPS tidak akan langsung mati ketika listrik padam dari sumbernya. Nah, UPS tersebut secara otomatis akan memberikan daya listrik kepada komputer selama 10-17 menit, tergantung daya pada UPS-nya. Nah, dengan begitu kita masih punya waktu, punya kesempatan untuk menyimpan data yang sedang dikerjakan, lalu mematikan komputer secara normal, seperti itu ya. Nah, kemudian aku sekalian, apa saja komponen utama pada UPS? Nah, UPS itu ada 3 komponen utamanya. Yang pertama adalah batu baterai, yang kedua rangkaian rectifier, yang ketiga rangkaian inverter. Nah, baterai itu bagian UPS yang dapat menyimpan daya listrik dan dapat digunakan sebagai sumber listrik alternatif selama 10-30 menit. Nah, baterai pada UPS ini biasanya berjenis lead acid atau nikel kadmium ya. Jadi digunakan untuk menyimpan energi listrik pada saat listrik padam. Yang kedua adalah bagian rectifier, yaitu komponen penyaraf pada UPS yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC dari suplai listrik utama. Kemudian rectifier bekerja pada saat pengisian baterai dilakukan. Jadi pada saat listrik mati, dia menyuplai, pada saat listrik nyala, dia mengisi baterai. Yang terakhir adalah inverter. Inverter itu komponen UPS yang berfungsi untuk mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC. Nah, inverter bekerja ketika UPS dipakai untuk memberikan daya listrik ke perangkat elektronik. Jadi inverternya kan bekerja tatkala listriknya mati, sehingga UPS akan menyuplai energi pada peralatan elektronik yang lainnya. Nah, Bapak sekalian, ini adalah gambar daripada UPS kalau kita bongkar ya. Bagian atasnya ada motherboardnya, kemudian ini ada lampu indikator LED-nya, ada yang warnanya hijau, warna kuning, warna merah, dan ini ada tombol power di sini. Nah, ini yang tadi disebut dengan aki tuh sini. Ini aki, ini ada bagian rectifier dan inverter ada di sini, ini ada trafo ya. Dan ini adalah bagian-bagian utama dari UPS kalau UPS itu kita buka. Baik, mungkin sampai di sini dulu materi tentang UPS. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.